seminar pada malam hari ini. Sebelumnya, saya buka dulu untuk seminar pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika. Di sini saya sebagai pemandu untuk jalannya seminar pada malam hari ini. Dan sebelumnya terima kasih buat kakak-kakak semua yang telah mengikuti, yang bersedia untuk mengikuti seminar untuk konsultasi terkait PMB Unicom ya, di Universitas Komputer Indonesia di Bandung untuk tepatnya ya. Untuk tujuannya di seminar pada malam hari ini bertujuan untuk membantu teman-teman semua terkait untuk kendala ataupun apapun yang masih menjadi pertanyaan buat teman-teman nih yang akan mendaftar di Unicom tapi masih ragu, nanti bisa dikonsultasikan pada malam hari ini seperti itu ya. Di sini juga saya akan memaparkan terkait untuk rundown acaranya. Sebelumnya untuk materinya nanti akan disampaikan oleh Kak Yola, dan setelah penyampaian materi nanti ada sesi tanya, itu nanti ada penutup. Sebelumnya pada saat penyampaian materi nanti dimohon buat peserta Zoom mohon untuk dimatikan untuk mikrofonnya ya, agar sesi pemaparan materinya bisa lebih jelas seperti itu. Dan nanti untuk pada saat sesi Q&A untuk sesi tanya jawabnya, teman-teman bisa bertanya melalui kolom komentar, kolom chat, ataupun nanti bisa bertanya langsung ya, nanti bisa dihidupkan mikrofonnya. Nanti setelah saya sebagai pemandu acara pada malam hari ini mengizinkan, nanti teman-teman baru bisa memaparkan terkait pertanyaan yang ingin ditanyakan seperti itu. Dan pada malam hari ini untuk tema dari seminarnya adalah sosialisasi penerimaan mahasiswa baru Unikom Bandung. Kita langsung saja mungkin Kak Yola. Oke, terima kasih kepada MC Mbak Ike yang telah memberi sambutan ya. Langsung saja saya lanjutkan ya teman-teman untuk materi pada malam hari ini. Izin share screen ya teman-teman. Oke, apakah sudah terlihat screen saya? Sudah Kak. Ya, oke. Sudah, Kak. Oke, langsung saja ya teman-teman. Di sini untuk materi pada malam hari ini saya akan menyampaikan yang pertama itu terkait profil kampus ya teman-teman, kemudian ada program studi, kemudian ada fasilitas kampus, dan yang terakhir itu untuk informasi pendaftaran. Nah, masuk yang pertama itu mengenai profil kampus ya teman-teman. Jadi Universitas Komputer ini, Universitas Komputer Indonesia itu merupakan universitas swasta ya teman-teman, dan sudah terakreditasi unggul. Berdiri sejak tanggal 18 Agustus tahun 2000. Oke, untuk pertanyaannya bisa disimpan nanti ya Kak ya setelah penyampaian materi ya Kak. Terus Unikom sendiri itu berdiri sejak tanggal 8 Agustus tahun 2000 ya teman-teman. Dan Unikom sendiri itu saat ini menjadi top 5 PTS terbaik se-Jawa Barat versi Webometrik. Dan untuk lokasinya sendiri, Unikom berada di Jalan Dipati Ukur nomor 112 sampai 116 Kota Bandung ya teman-teman. Kemudian masuk ke program studi nih. Di Unikom ada 6 fakultas ya teman-teman. Yang pertama itu ada Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Yang kedua ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang ketiga ada Fakultas Ilmu Budaya. Yang keempat ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yang kelima ada Fakultas Hukum. Yang keenam ada Fakultas Desain. Dan selanjutnya untuk fasilitas kampus, kami menyediakan yang pertama itu ada ruang kelas yang sudah sangat memadai ya teman-teman untuk kegiatan belajar mengajar yang dilengkapi dengan AC dan proyektor. Kemudian untuk ruang belajarnya, kami menyediakan perpustakaan ya teman-teman untuk jika kakak-kakak ingin mencari referensi terkait skripsi, tesis, dan lain-lain, jurnal pun juga ada. Di sini di perpustakaan Unikom itu sudah lengkap ya teman-teman. Kemudian kami juga menyediakan
Kemudian kami juga menyediakan lab broadcast TV dan Hits Unikom Radio. Ini adalah tempat biasanya disiarkan tentang mengenai berita-berita terkini ya teman-teman di Unikom. Seperti itu ada kegiatan budaya, sosial, dan lain-lain ya teman-teman. Kemudian untuk fasilitas selanjutnya ada kantin nih teman-teman. Jadi untuk kalian yang habis selesai kelas seperti itu pusing, lapar, haus, pengen makan, minum seperti itu atau sekedar ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang lain, kalian bisa nih memanfaatkan kantin Unikom. Kantinnya juga bersih, lengkap, dan tentunya makanannya sangat murah-murah seperti itu. Kemudian kami juga menyediakan klinik. Jadi untuk klinik Unikom ini kita dapat mengaksesnya secara gratis ya teman-teman. Jadi kita akan melayani sepenuh hati kakak-kakak jika ada yang sakit, terus badannya lemah dan sebagainya. Jangan sungkan untuk pergi ke klinik ya teman-teman. Kemudian langsung ke informasi pendaftaran untuk D3 dan S1. Untuk D3 dan S1 syarat pendaftarannya ada yang pertama yaitu lulus SMU, SMK, SMA, MA, dan sederajat ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada biaya tentunya biaya pendaftaran sebesar 350.000. Kemudian ada fotokopi ijazah dan NEM, kemudian fotokopi KTP 1 buah. Selanjutnya ada foto 3x4 dan 2x3. Kemudian tidak buta warna untuk jurusan DKV, desain interior, dan teknik elektro. Kemudian yang pasti harus lulus ujian saringan masuk ya teman-teman. Dan untuk prosedur pendaftarannya, yang pertama itu mudah sekali teman-teman. Teman-teman tinggal cukup transfer biaya pendaftaran sebesar 350 ke rekening BCA atas nama Yayasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Coblong ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa langsung melakukan konfirmasi pembayaran ke admin ya teman-teman, chat pribadi admin yang sudah ada di grup maupun ada di selembaran pamflet ya teman-teman. Kemudian setelah itu jika kakak sudah melakukan konfirmasi kepada kami, nanti kami akan mengarahkan kakak-kakak semua, teman-teman semua itu ke dalam grup khusus yang nantinya akan kami share mengenai informasi pemberkasan dan lain-lain ya teman-teman, seperti itu. Kemudian untuk informasi pendaftaran S2. Untuk pendaftaran magister, syarat pendaftarannya yang pertama, lulusan S1 dari semua program studi. Dan khusus untuk yang program lulusan dari Unikom dapat melanjutkan S2 itu di keempat program studi ya teman-teman. Ini di PPT kan tulisannya 3 ya. Nah itu sebenarnya kita ada tambahan jurusan baru untuk S2 manajemen ini ya teman-teman, yaitu ilmu komunikasi ya teman-teman, seperti itu. Jadi untuk yang lulusan dari Unikom, maksudnya yang ingin melanjutkan di Unikom dari S1 Unikom seperti itu bisa melanjutkan di keempat program studi tersebut. Kemudian tentunya ijazah S1 yang dilegalisir, transkrip akademi yang dilegalisir, pas foto berwarna terbaru ukuran 2x3 dan 3x4, kemudian ada fotokopi KTP atau SIM, kemudian tentunya untuk biaya pendaftaran itu sebesar 500.000 ya teman-teman. Untuk prosedur pendaftarannya sama ya teman-teman, yang beda hanyalah di biaya pendaftaran saja, seperti itu. Kemudian untuk informasi pendaftaran S3 atau dokter ini, untuk syarat pendaftarannya yang pertama adalah ijazah dan transkrip nilai S1 dan S2. Kemudian surat izin belajar dari instansi. Yang ketiga ada fotokopi sertifikat seminar. Yang keempat ada pas foto berwarna 3x4 cm. Yang kelima ada fotokopi KTP. Yang keenam tentunya adalah membayar biaya pendaftaran sebesar 1 juta rupiah. Kemudian untuk syarat dan prosedurnya juga sama ya teman-teman, masih sama. Dari jenjang D3 sampai S3 itu prosedurnya sama. Yang membedakan hanyalah untuk biaya pendaftaran saja, seperti itu. Oke, sudah cukup saya rasa untuk penyampaian materi singkat tentang Unikom ya teman-teman. Silahkan saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Kak Yola untuk pemaparan materinya. Selanjutnya dilanjut untuk sesi tanya jawab ya teman-teman ya. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Mungkin bisa dihidupkan terlebih dahulu untuk mikrofonnya.
Bagaimana teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Kak Rinani bisa memperkenalkan diri, terus asalnya dari mana, Kak? Oke, nama saya Rinani, asal dari Lampung, Lampung Timur Iya, terutama. ya baik Kak ya Kak, mau jauh sekali nanya, ya Kak ya. Iya, ini mau nanya untuk S3 itu secara spesifik nantinya itu ada nggak misalnya syarat yang harus dipenuhi, misalnya harus ada ujian apa dulu gitu dari Unicom. Kemudian untuk TOEFL-nya harus berapa gitu untuk khusus untuk S3. Kira-kira seperti itu, Mbak, pertanyaannya. Terima kasih. baik, terima kasih untuk Kak Rinani. Baik Kak Yola, mau langsung dijawab atau lanjut pertanyaan berikutnya nih Kak? Langsung dijawab dulu ya Kak Ika. Iya, baik silakan Kak Yola. Oke, Kak Arina Nik ya dari Lampung. Oke, untuk syarat masuk ya Kak ya, itu tentunya ada Kak ujian masuk itu dari kami waktu awal pendaftaran ya Kakak. Dan untuk TOEFL itu untuk tes TOEFL-nya itu hanya untuk syarat kelulusan ya Kak ya. Untuk tes TOEFL itu skornya 500 ya Kak, seperti itu. Bagaimana Kak Arina Nik? Oke, jadi ada maksud saya kalau misalnya dibutuhkan tes apa gitu di luar yang diselenggarakan Unicom, misalnya pernah lulus tes apa gitu, tidak ada untuk S3-nya. Kemudian yang selanjutnya untuk biaya, mungkin ini yang Mbak tanya, untuk S3 itu bahasanya bisa nggak untuk diangsur gitu. Terima kasih. Baik, kalau misalkan tes dari luar itu kita tidak ada ya Kak ya. Mungkin ada tes seleksi untuk masuk dan untuk S3 itu tes seleksi masuknya itu yang pertama ada tes potensial masuk, kemudian ada tes wawancara, kemudian yang ketiga itu ada draft proposal atau usulan penelitian ya Kak, seperti itu. Dan untuk biaya sendiri untuk S3 itu bisa banget Kak dicicil. Namun dengan syarat pengajuan resmi ya Kak ya kepada pihak Unicom, seperti itu, ke pihak akademiknya. Seperti itu Kak. Oke, bagaimana Kak Rinanik? Apakah ada yang ditanyakan kembali? Sementara cukup, Mbak. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak. Baik, terima kasih Kak Rinani. Baik, untuk berikutnya apakah ada yang ingin ditanyakan dari Kak Anando ataupun Kak Putri? Oh iya nih Kak Yola, ini ada dari Kak Anando. Tapi untuk pertanyaannya sama seperti dari Kak Rinani ya, untuk S3 biaya kuliah bisa bayar cicilan nggak Kak? Dari Timor Leste ini untuk Kak Anandonya. Oke, untuk Kak Nando ya. Iya Kak, sama seperti jawabannya seperti jawaban saya tadi. Jadi untuk perkuliahannya itu S2 maupun S3 itu bisa dicicil Kak, namun dengan syarat pengajuan khusus ke pihak Unicom, ke bagian akademik ya Kak, seperti itu. Baik, bagaimana Kak Anando? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Atau mungkin dari Kak Putri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Itu lagi, Mbak. Maaf nih nanya lagi. Iya, ya, tidak masalah Kak. Silahkan. Maaf. Saya mungkin tadi agak terlambat masuk sih. Untuk proses pembelajarannya, offline, online, atau gabungan antara offline dan online. Terima kasih. Untuk S3. Baik, iya. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Rinani. Baik, Kak Yola mungkin bisa langsung dipaparkan. Oke, baik Kak Rinani, izin menjawab ya. Jadi untuk sistem perkuliahan S2 maupun S3 di Unicom itu sistemnya hybrid ya Kak ya. Jadi dilaksanakan secara offline maupun online seperti itu. Namun jika Kak Rinani nih kan asalnya tadi kalau tidak salah dari Lampung ya. Seperti itu. Jadi tidak usah khawatir kalau memang Kakak terkendala dengan jarak dan lainnya,
kakak bisa mengajukan perkuliahan secara online, Kak. Jadi kakak nanti bisa mengikuti perkuliahannya secara online seperti itu. Jadi bagaimana Kak Rina nih? Apakah sudah jelas? Ya, sementara cukup, Mbak. Terima kasih banyak informasinya. Ya, sama-sama Iya. Kak. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih Kak Yula dari Kak Nando ya. Untuk bahasa pengantar kuliahnya bahasa Indonesia atau gimana nih Kak? Oke, untuk bahasa pengantar kuliah ya, itu kita kan ada di Indonesia ya Kak ya, tentunya kita juga memakai bahasa Indonesia. Namun jika memang ada mahasiswa internasional, kita juga bisa fleksibel ya Kak ya, bisa juga pengantarnya memakai bahasa Inggris seperti itu Kak, ataupun bahasa yang lainnya. Baik, untuk ini masih lanjut Kak Nando nih Kak Yula. Tadi kan mendapatkan info untuk ujiannya online ya, itu benar apa enggak sih Kak? Oke, izin menjawab ya Kak ya. Dan sedikit menjelaskan saja nih, mungkin bisa menghapus keraguan kakak-kakak nih. Jadi memang awalnya kita itu untuk sistem perkuliahannya itu hybrid ya Kak ya. Jadi 60% online, 40% offline seperti itu. Namun berdasarkan keputusan rektor yang terbaru seperti itu, karena kemarin kami sempat juga melaksanakan rapat besar bersama wakil rektor dan rektor seperti itu, dan telah ditetapkan keputusan bahwa uh, untuk perkuliahannya itu tetap hybrid, namun jika ada uzur tertentu, misal terkendala jarak ataupun ada urusan yang lain, itu kakak bisa pengajuan mengikuti perkuliahan secara online kak, dan itu sudah disetujui oleh direktur kampus kami dengan rektor kami seperti itu, dan pastinya sudah diizinkan seperti itu kak. Baik, apakah sudah jelas kak? Bagaimana? Apakah ingin ditanyakan kembali? Jadi dari yang disampaikan Kak Yula tadi terkait untuk perkuliahan online atau offline-nya sudah disampaikan ya untuk di Unikom S2 maupun S3 perkuliahan sistemnya hybrid, yang mana untuk dalam satu semester itu ada kemungkinan 5 sampai 6 kali itu pertemuannya offline. Dan itu kemungkinan besar hanya saat ujian saja. Tetapi jika memang nantinya ada kendala dan tidak bisa untuk menghadiri ujian secara offline, bisa langsung konfirmasi kepada pihak kampus. Tentunya pihak kampus akan menyetujui hal tersebut asalkan ada konfirmasi terlebih dahulu seperti itu ya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Sementara cukup, Mbak. Sudah sangat lengkap sekali Baik, informasinya. baik, sepertinya sudah cukup nih Kak Yula. Bagaimana dari Kak Yula sendiri? Apakah ada tambahan yang ingin disampaikan? Oke, kakak-kakak nih mungkin ada lagi yang ingin dikonsultasikan terkait yang lain-lain, dan eh, mungkin ada nih yang ingin mendaftar pada malam ini. Siapa? Ayo. Jadi santai aja ya Kak ya, kita di sini tidak terlalu formal. Jadi kakak bebas nih konsultasi apa aja gitu. Dan untuk informasi terkait waktu penutupan pendaftarannya Kak, kita pendaftaran ditutup itu bulan Agustus ya Kak ya, dan perkuliahan itu dimulai bulan September seperti itu. Namun kita juga berpatokan dengan kuota yang kami sediakan. Jika memang kuota yang kami sediakan itu sudah mencukupi dan sudah siap untuk dilakukan perkuliahan, maka kami akan menutup pendaftaran saat itu juga seperti itu Kak. Jadi mumpung masih banyak nih kuotanya, masih kosong, jadi mungkin kakak-kakak bisa mempersiapkan dari sekarang seperti itu.
Oke, nanti penjelasan dari Unikom ya mau jadi pertimbangan lah nanti untuk segera mendaftar atau tidak. Terima kasih. Oke, Ya, iya Kak. baik Kak. Kami tunggu ya, Kak. Hmm. Baik, bagaimana ini untuk yang lainnya dari Kak Putri atau yang lain? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali atau yang ingin dikonsultasikan? Atau mungkin ada nih kayak yang mengganjal kayak yang buat kakak semua ragu belum daftar ini karena apa? Mungkin dari biayanya Kak atau ada beasiswa nggak sih Kak di Unikom sendiri atau bagaimana? Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Iya, ada yang ketinggalan satu ternyata, Mbak. Untuk program studi S3. Iya Kakak gimana? Untuk program studi S3-nya, apa aja yang ada, Mbak? Prodinya, konsentrasinya. Baik, untuk pertanyaannya gini Kak Yula, untuk di S3 prodinya apa saja sih Kak? Oke, jadi untuk konsentrasinya ya Kak ya, itu S3, untuk S3 itu hanya ada S1 ilmu manajemen ya Kak ya untuk saat ini. Mohon maaf, maksudnya yang dimaksud Kak Yola untuk program S3 itu hanya ada yang manajemen saja seperti itu Kak. Iya Kak, jadi untuk program dokter di Unikom itu untuk saat ini hanya ada S3 ilmu manajemen ya Kak ya, dan untuk konsentrasinya itu sendiri ada eh, Techno Entrepreneurship ya Kak ya, seperti itu. Iya, bagaimana Kak Nani? Jadi konsentrasinya ilmu manajemen, kemudian apanya yang entrepreneurship tadi, Mbak? Oke, jadi untuk konsentrasinya itu kami ada di technopreneurship ya Kak ya. Jadi gabungan dari kata teknologi dan entrepreneurship. Jadi mengacu kepada kewirausahaan berbasis teknologi seperti itu Kak. Karena berhubung di Unikom ini kan basisnya emang teknologi ya Kak, seperti itu. Ya, jadi yang disampaikan Kak Yola untuk program studinya, untuk jurusannya itu hanya ada manajemen saja Kak. Seperti itu ya Kak ya. Terima kasih betul. Oke, baik untuk selanjutnya nih Kak Yola ada pertanyaan dari Kak Putri. Untuk beasiswa atau potongan biaya apakah ada Kak untuk program? Oke, untuk beasiswa atau potongan biaya ya Kak ya. Jadi kalau untuk beasiswa itu ada Kak, tentunya ada untuk S3 itu. Namun mungkin kami tidak bisa mencarikan dan mungkin Kakak bisa mencari lagi di luar sana ya Kak ya untuk beasiswanya. Namun untuk potongan biaya itu ada, namun kita untuk potongan biaya itu BPP ya Kak ya, meliputi BPP itu jika Kakak mendaftar pada bulan ini. Jadi, jika Kakak mendaftar bulan ini akan ada potongan BPP sebesar 1.500.000 seperti itu, Kak. Bagaimana Kak Putri? Apa ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak, kami lanjut di pertanyaan Kak Nando. Kak Nando ini minta di-share. Baik, terima kasih Kak Putri ya. Lalu Kak Nando minta di-share terkait biaya kuliah per semester, Kak. Mohon maaf, ini Kak Nando yang di jenjang S3 ya?
Sambil menunggu Kak Yula mempersiapkan terkait biayanya, mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali dari teman-teman semua. Wah, ini mah Kak Nandonya ini. Keluar masuk mungkin ada gangguan jaringan nih ya Kak Nando ya. Oke, ini Kak Nandonya masih ada tidak ya? Masih Kak, udah join lagi nih. Oke. Jadi Kak Nando mempertanyakan tentang biaya ya, biaya S3 ya. Ini saya screen mengenai biaya S3-nya. Jadi untuk S3 kami hanya ada jurusan Dokter Ilmu Manajemen ya Kak ya. Dan untuk pendaftarannya sendiri itu sebesar 1 juta. Kemudian untuk BPP-nya itu sebesar 2.500.000. Kemudian untuk UKT per semester itu sebesar 12.500.000 rupiah. Seperti itu Kak. Ada yang ingin ditanyakan Kak? Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan mengenai biaya? Bagaimana Kak Nando? Ini udah jelas yang di-share Kak Yola tadi ya Kak ya, untuk biaya pendaftarannya ada di 1 juta, untuk BPP-nya yang mana itu dibayarkan hanya sekali saja dalam masa perkuliahan di awal saja itu sebesar 22.500.000, dan untuk UKT-nya atau uang semesterannya itu ada di 12.500.000 ya Kak ya. Nih, bagaimana teman-teman? Masih ada yang ditanyakan kembali atau sudah cukup mungkin? Saya cukup. Terima kasih, Mbak. Baik, jika memang sudah cukup ya. Bagaimana Kak Yola? Dari Kak Yola sendiri ingin tekan kembali atau Oke. Hmm, mungkin kita tunggu ya Kak ya. Mungkin masih ada lagi teman-teman yang ingin bergabung seperti itu. ya nih ada lagi dari Kak Nando untuk BPP-nya hanya 1 kali pembayaran ya Kak. Ya benar sekali Kak Nando, untuk BPP itu hanya 1 kali pembayaran saja ya. Untuk selebihnya hanya dibayar pembayaran uang UKT atau uang per semesternya nanti. Oke, teman-teman ada yang ingin ditanyakan kembali? Silakan Kak, jika ingin ada yang ditanyakan kembali ya. Atau mungkin Kakak ingin sharing terkait lika-liku kuliahnya, seperti itu. Apa yang menjadi kendala, seperti itu. Silakan Kak. Iya, yang baru join ya Kak ya. Mungkin jika ada yang ditanyakan Kak terkait D3 atau S3 di Unikom.
Bagaimana teman-teman? Ada yang masih ragu mungkin? Oke, mungkin. Ini nih Kak dari Kak Nando lagi, berarti semester 1 harus bayar 20.500.000 ditambah 12.500.000 ya Kak ya. Betul Kakak, namun tenang saja Kakak, untuk biaya BPP itu bisa diangsur ya Kak ya. Jadi nanti Kakak bisa apa itu namanya menghubungi pihak kampus di bagian administrasi seperti itu. Nanti Kakak pengajuan resmi saja kepada bagian administrasi seperti itu. Nanti Kakak sampaikan kendalanya apa dan sebagainya. Untuk Unikom sendiri itu sangat fleksibel ya Kak ya. Kalau memang Kakak eh, keberatan atau dan sebagainya disampaikan saja secara langsung. Kami pasti akan mengusahakan mencari solusi yang terbaik untuk kakak-kakak semua seperti itu. Oke, mungkin ini sudah tidak ada yang bertanya atau gimana ya? Atau sudah yakin semua ingin mendaftar di Unikom? Seperti itu, saya juga kurang tahu. Jadi, gimana Kak Ike? Atau kita tutup aja pada malam ini? Seperti itu. Baik, mungkin kita tutup aja ya Kak ya, karena kita setiap seminggu itu ada 2 kali pertemuan Zoom buat teman-teman. Nanti bisa dipikirin lagi nih kok masih ragu nih, aku tanyain lagi lah nanti pas ada Zoom berikutnya. Nanti bisa ya Kak ya, nanti bisa join lagi untuk Zoom-Zoom berikutnya. Baik, sebelum saya pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah bersedia untuk join di konsultasi terkait PMB Unikom pada malam hari ini. Dan saya ucapkan selamat malam buat semuanya, selamat istirahat. Terima kasih banyak. Saya selaku pembawa acara, saya minta maaf jika memang ada kesalahan baik dari kata ataupun yang lainnya. Baik, saya akhiri untuk Zoom pada malam hari ini. Teman-teman bisa keluar dari Zoom ya, Kak ya. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.